Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dahu. Allah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dan intinya kita bersyukur kepada Allah tentunya dengan nikmat yang Allah berikan kepada kita, terutama di dua nikmat, yaitu nikmat sehat dan nikmat waktu luang ini. Dimana dengan kedua nikmat ini, dengan sehatnya kita, kemudian luangnya waktu kita manfaatkan dalam rangka belajar. Dan salah satu di antara ibadah yaitu talabul ilmi, menuntut ilmu agama, dan ini adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala tentunya. Karena dua nikmat ini banyak sekali orang yang tertipu dengannya, yang tidak memanfaatkannya dengan baik, dengan maksimal, tidak memanfaatkannya dalam rangka ibadah, apalagi dalam rangka menuntut ilmu agama. Kemudian salawat serta salam kepada baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarga beliau, para sahabat, dan orang-orang yang mengikuti beliau hingga hari kiamat. Dan kemudian pada pembahasan ini seperti biasa kita membahas tentang sholat. Dan alhamdulillah pada hari ini kita sudah sampai di bab tentang bab ruku. Namun sebelum kita masuk ke dalam pembahasan, hendaknya kita memperhatikan hadis dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, di mana di sebuah kesempatan Nabi SAW bersabda, aswa'un nasi sariqatan alladhi yasriqu fi salati min salati. Seburuk-buruk orang yang mencuri adalah orang yang mencuri di dalam salat. Nabi SAW sebutkan bahwasanya pencuri yang paling jelek, yang paling buruk, yaitu orang yang mencuri ketika sholat. Kemudian kita juga yang mendengar hadis ini pasti kita bertanya, sama seperti sahabat dulu. Qalu ya Rasulullah wa kaifa yasriqu min salati. Kemudian para sahabat bertanya bagaimana orang bisa mencuri di saat dia sholat. Kemudian Nabi SAW menjawab, qala la yatimmu ruku'ahu wa la sujuduhu. Di mana dia tidak menyempurnakan rukuknya ataupun sujudnya di dalam salat. Artinya dia tidak ruku dengan yang sempurna, ruku dengan tuntunannya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dan dia tidak sujud dengan sujud yang sempurna sesuai dengan tuntunan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian di dalam hadis yang diperkuat di dalam hadis juga bahwa diceritakan dari Abu Hurairah bahwasanya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Nabi Sallallahu dakhala al-masjid, bahwasanya Nabi dulu pernah masuk ke masjid. Fadakhala rajulun fasalla. Kemudian setelah Nabi masuk, tiba-tiba ada orang yang masuk setelah Nabi, fasalla, dan dia langsung sholat. Thumma jaa fasallama 'ala an-nabi sallallahu alaihi wasallam. Setelah dia selesai sholat, dia datang kepada Nabi, kemudian salam kepada Nabi. Faqala, kemudian Nabi mengatakan kepada orang tersebut, irji fasalli fa innaka lam tusalli. Kemudian Nabi sebutkan irji fasalli, kembalilah sholat. Fa innaka lam tusalli. Di sini menggunakan fa inna, menggunakan inna. Artinya sesungguhnya benar-benar lam tusalli, engkau belum sholat. Padahal tadi dia masuk masjid langsung sholat. Tapi ketika salam kepada Nabi sebutkan bahwasanya dia itu belum sholat sama sekali. Faraja'a fasalla kama shalla. Kemudian dia kembali sholat, mengulang sholatnya kama shalla, seperti dia sholat sebelumnya.
Thumma ja'a fasallama 'alan nabi. Ya, kemudian selesai sholat seperti tadi langsung datang salam lagi. Faqala, kemudian Nabi bersabda, irji fasalli fa innaka lam tusalli. Tapi Nabi ulang lagi, ya, kembalilah sholat karena sesungguhnya kamu belum sholat. Tadi sudah 2 kali, ya, pertama kali sholat, kemudian disuruh sholat lagi, ya. Kemudian ini terjadi 3 kali. Jadi dia kembali lagi sholat, kemudian dia kembali lagi salam kepada Nabi, Nabi suruh dia ulang lagi, sampai 3 kali ulang. Faqala, kemudian setelah 3 kali, walladzi ba'atsaka bil haqq, demi yang mengutusmu dengan kebenaran. La uhsibu ghairahu, ya, kemudian dia mengatakan tidak ada sholatku yang lebih bagus dari itu. Jadi itulah sholatku yang paling bagus. Fa'allimni, kemudian dia mengatakan maka wahai Nabi ajarkanlah aku bagaimana sholat yang sempurna. Faqala, kemudian Nabi SAW menjawab, idza qumta ila sholati fakabbir. Jika engkau melakukan sholat, maka yang pertama adalah kabbir, bertakbir. Tsumma iqra' ma tayassara ma'aka minal Qur'an. Kemudian bacalah yang mudah bagimu di dalam Al-Quran. Bacalah sebagian dari Al-Quran yang mudah bagimu. Kemudian intinya yang ada di sini, tsumma rka' hatta tatma'inna raki'an. Kemudian rukuklah sampai engkau tenang, ya, dalam keadaan rukuk tersebut. Tsumma rfa' hatta ta'tadila qa'iman. Kemudian bangkitlah sampai engkau berdiri dengan tenang. Summasjud hatta tatma'inna sajidah. Kemudian sujudlah sampai engkau tenang dalam keadaan sujud. Summa rfa' hatta tatma'inna jalisan. Kemudian bangkitlah dari sujud tersebut sampai engkau tenang dalam keadaan duduk. Waf'al dzalika fi shalatika kulliha, dan lakukanlah ini, ya, di semua salat. Ya, di dalam hadis ini menyebutkan yang bahwasanya ada beberapa hal yang harus kita perhatikan sehingga salat kita itu sempurna. Ya, di sini bayangkan ada orang yang ada di zaman Nabi SAW, sahabat, ya, kemudian dia itu sholat, mungkin yang merasa sholatnya sudah sempurna, akan tetapi di hadapan Nabi mengatakan bahwasanya lam tusalli, fa innaka lam tusalli, semuanya kau belum sholat sama sekali. Dan di sini ada kata inna, artinya benar-benar tidak sholat. Ya. Artinya sholatnya itu tidak diterima di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian dari hadis ini disebutkan bahwasanya anna sholata biduni tuma'ninatin batilah. Ya, bahwasanya sholat yang tidak ada tuma'ninahnya, ya, tuma'ninah yaitu maksudnya adalah ketenangan sempurna. Ya, nanti kita akan jelaskan juga di bab rukuk ini, yang mana dia tuma'ninahnya di dalam rukuk. Batilatun, bahwasanya dia itu adalah batil, yang maksudnya di sini adalah batal, ya. Wa talzimu i'adatuha, dan wajib harus, yang menggunakan lafaz lazima, ya, artinya wajib harus i'adatuha, diulang. Jadi kalau sholat tanpa ada tuma'ninahnya, terutama di sini disebutkan di bagian rukuk, ya, tsumma rka' hatta tatma'inna raki'an. Disebutkan di 4 tempat, yaitu yang pertama ketika rukuk, kemudian warfa' hatta ta'tadila qa'iman, kemudian i'tidal, tsumma sujud hatta tatma'inna sajidan, kemudian ketika sujud, tsumma rfa' hatta tatma'inna jalisan, kemudian duduk di antara 2 sujud, di mana di tempat-tempat ini harus ada tuma'ninah, ya, harus ada tuma'ninahnya, dan kita akan jelaskan apa yang dimaksud dengan tuma'ninah di sini, ya, di dalam bab rukuk.
Kemudian di sini disebutkan dari fawaid hadis ini wujubu at-tuma'ninati fi hadhihi al-arkan wa hiya la tasihhu as-salatu bidunihi. Ya, bahwasanya wajibnya tuma'ninah di setiap rukun-rukun yang disebutkan di dalam hadis tersebut, la tasihhu as-salatu biduniha, bahwasanya salat itu tidak akan sempurna, tidak akan sah kecuali dengan tumaninah tersebut. Kemudian kita masuk di sini di bab ruku, ya, di halaman yang ke-29, maksudnya di halaman 9 di buku ini, ya. Di sini di poin pertamanya, di poin 69, ya, disebutkan fa'idha farada minal qira'ati. Poin yang pertamanya, faiza faragha minal qira'ati, apabila dia telah selesai dari membaca, maksudnya di sini adalah membaca ayat, ya. Sakatan latifatan. Ya, di sini disebutkan bahwasanya Nabi itu adalah sakata yaskutu, ini artinya diam, ya, uskut diam, gitu ya. Ya, makanya isim fa'ilnya itu sakitun, gitu ya. Sakit, orang yang sakit biasanya diam, gitu ya. Tapi ini yang sakata yaskutu, sin kaf ta, gitu ya. Ada yang semisal dengannya yaitu saqata, gitu ya. Sin qaf ta, gitu ya. Saqata yaskutu artinya jatuh, gitu ya. Orang yang jatuh pasti sakit, gitu ya. Dan kalau dia sakit pasti sakata, gitu ya, pasti diam. Sakata, ya, di sini ada masdar marahnya, ya, bahwasanya Nabi SAW diam sejenak. Latifatan itu artinya sebenarnya lembut, tapi maksudnya di sini adalah sebentar saja. Bimiqdari, dengan ukuran ma yatawaddu ilaihi nafsuhu, ya, dengan ukuran yang membuat orang lain itu tidak mengira bahwasanya dia itu lupa. Ya, maksudnya di sini adalah tidak terlalu panjang. Artinya setelah selesai membaca ayat biasanya diam, ya, dan diamnya itu sebentar. Ya, dan kalau kita baca di dalam mazhab, di dalam kitab-kitab mazhab, terutama di mazhab al-Muqaranah, ini dijadikan sebagai tempat untuk membaca al-Fatihah untuk makmum, gitu ya. Ya, ada saatnya saktah ini, diam ini, ya, ada saatnya dia di awal, ya, ketika Nabi SAW bertakbir sakata hunaihatan, ya, ketika Allahu Akbar takbir, di sana disebutkan Nabi SAW sakata hunaihatan. Kalau hunaihatan ini dia agak lama, ya, jadi ketika setelah takbir Allahu Akbar, Nabi diam, dan diamnya itu agak lama. Dan para sahabat bertanya, "Ma taqulu fiha?" Apa yang engkau baca di sana? Nabi SAW sebutkan yang beliau baca adalah doa istiftah, ya. Begitu juga dengan membaca Al-Fatihah, Nabi SAW tidak langsung, ya, tidak langsung, ya, membaca yang lainnya. Akan Nabi SAW diam, ya, setelah amin itu tidak langsung, tapi ada saktahnya. Saktah ini adalah diam sejenak, ya, tidak terlalu lama. Begitu juga dengan membaca ayat ini, Nabi SAW juga saktah, yang bahkan beliau itu biasa menerangkan bacaan, yang agar makmum ini tahu bahwasanya bacaan itu telah berhenti, bacaan itu telah selesai. Tapi tidak lama, karena kalau dia lama nanti makmumnya kira-kira itu lupa, ya. Apalagi kita baca potongan ayat, kemudian kita diam lama, dia lupa, yang dikasih tahu ternyata ruku, gitu ya. Ini poin yang pertama. Ya, kemudian poinnya yang kedua, di yang poin yang ke-70, dan ini sudah mulai dari ruknya. Summa yarfa'u yadayhi, ya, kemudian setelah dia selesai membaca surat tersebut, dia diam dan mengangkat tangannya. Yadayhi, mengangkat kedua tangan. Al-wujuhil mutaqaddimati, ya, seperti cara sebelumnya. Fi takbiratul ihram, pada takbiratul ihram. Jadi takbirnya maksudnya kita mengangkat tangannya sama mengangkat tangannya seperti takbiratul ihram, di mana di takbiratul ihram yang disebutkan bahwasanya mengangkat tangan itu ada saatnya Nabi SAW mengangkat tangan itu adalah sampai mangkib, sampai pundak,
dan pada saatnya itu yuhadi al-udunain, yaitu hampir setara dengan telinga yang di bagian atas gitu ya. Jadi sama, bisa setelah selesai langsung mengangkat tangan ataupun apa namanya sejajar dengan bahu ataupun sejajar dengan telinga. Uyukabbiru wa huwa wajib. Ya, dan di sini tidak hanya mengangkat tangan saja, akan tetapi yukabbir yaitu bertakbir. Jadi Allahu Akbar ya, bersamaan dengan mengangkat tangan. Wa huwa wajibun, dan di sini disebutkan di dalam kitab ini bahwasanya ini adalah termasuk dari wajibnya salat. Ya. Summa yarka, ya, kemudian hendaknya ruku biqadri ma tastaghfiruhu mafasilhum, ya, kemudian ruku dengan ukuran tastaghfiru. Istighfar ini artinya adalah menetap, ya, sempurna atau pada tempatnya gitu ya. Mafasilhum, mafasil ini maksudnya adalah persendiannya, ya, jadi sampai persendian kita itu terasa nyaman gitu ya, tidak ada yang salah yang baik. Wa ya'khudhu kullu 'udwin ma'khuzahu, yang hendaknya setiap udwin ini adalah maksudnya anggota, setiap anggota badan maksudnya ya, semua anggota badan kita menempati posisi yang telah dicontohkan. Wa rukun, dan ini adalah rukun salat, ya, rukun ini adalah rukun salat. Ini panduan pertamanya, kemudian di bawahnya kaifiyatul ruku, tata cara rukunya, ya, tata cara rukunya. Ya, di sini di poin 43, wa yadhu, ya, caranya yang pertama adalah wa yadhu yadayhi ala rukbatayhi, hendaknya menaruh kedua tangan di lutut, ya, harus menaruh kedua tangan kita yang ini di lutut, harus tepat gitu ya. Maka di sini diulang ya dengan wa yumakkinuhuma min rukbatayhi, ya, dan memposisikannya tepat, ya, yumakkin menaruhnya, min rukbatayhi di lututnya, tidak atas tidak juga di bawahnya, tetapi tepat, ya, di lututnya. Wa yufarriju bainal asabi, dan hendaknya farraja itu merenggangkan, ya, tidak dibuat seperti ini dirapatkan, tapi hendaknya direnggangkan. Bainal asabi, yaitu jari jemarinya, ya, ketika jari jemari memegang lutut itu tidak dikepal seperti ini, tapi hendaknya terbuka, ya. Dan di sini disebutkan penegasannya ka'annahu qabidun 'ala rukbatayhi, ya, seperti qabidun. Qabidun artinya itu menangkap, ya. Jadi dia itu memegangnya dengan pegangan yang kuat, artinya qabid. Jadi tidak hanya sekedar ditaruh di lutut saja, tapi qabidun artinya itu dipegang dengan kuat, ya, dipegang dengan erat. 'Ala rukbatayhi, yaitu lututnya dipegang dengan pegangan yang kuat. Wahada kulluhu wajibun, dan ini termasuk wajib, ya. Kemudian wa yamuddu dhahrahu wa yabsutuhu. Kemudian di sini ini yang tadi yang berkatakan, sekarang wa yamuddu dhahrahu, hendaknya dia itu menelatangkan gitu ya, dhahrahu yaitu punggungnya, ya, wa yabsutuhu, dan meluruskannya. Basata itu yang menghamparkan, tapi maksud di sini adalah meluruskannya. Hatta disebutkan bagaimana bentuk lurusnya punggung atau yang di belakang ini. Hatta law subba alaihi al-ma'u lastaqar, ya, sampai seandainya disebutkan law subba, ya, dituang di atasnya, di atas pundaknya tersebut al-ma, air, lastaqarra, niscaya air itu tidak akan jatuh, artinya di sini dia akan tetap. Ya, seandainya ditaruh misalkan piring, ya, di atas di sini pun beratnya,
punggung ya ketika ruku tersebut, kemudian dituangkan air di piring tersebut, misalnya dia itu istiqamah akan tetap tidak akan jatuh, ya artinya lurus gitu ya, tidak apa namanya punggung ke atas, tidak juga punggung ke bawah. Wa wajibun, dan disebutkan termasuk wajib. Nah, dan di sini mungkin ada di antara kita yang berbeda, ya di poin yang ke-75 ini, ya di masalah kepala. Ya, kemarin yang kita jelaskan di qiyam, ya ketika kita berdiri, ya di mana penglihatan kita an-nawaru, penglihatan kita itu adalah mau sujud. Ya ketika kita berdiri, hendaknya pandangan kita, yaitu mata kita itu tertuju kepada tempat sujud. Nah, sekarang kita ini ruku, ya itu di ketika kita sedang berdiri. Dan sekarang ini sudah berubah, ya kita nggak berdiri lagi, tapi kita sedang ruku. Apakah ketika kita ruku ini pandangan kita juga sama ataukah berbeda? Ya karena kalau kita temukan nanti ketika tasyahud, ya bahwasanya Nabi SAW yanzur ila usbu'aihi, ya Nabi SAW pandangan beliau ketika tasyahud itu melihat ke jari beliau, ya jari beliau yang terujud, jadi ketika tasyahud. Dan nanti adalah pembahasan. Dan di sini juga disebutkan sama wala yahfidu ra'sahu, dan Nabi SAW tidak menundukkan kepalanya, tidak ditundukkan. Wala yarfa'uhu, tidak juga diangkat. Walakin yaj'aluhu musawiyan li dhahrihi, akan tetapi Nabi SAW menjadikan dia itu sama, ya hari ini dengan punggung beliau dijadikan sama, yaitu lurus, ya yaitu basah dia lurus, ya tidak terlalu ke atas dan tidak juga terlalu bawah. Ya, nanti kita praktikkan ya setelah 2 poin ini selesai. Kemudian yang ke-76, wa yuba'idu mirfaqaihi an janbaihi. Kemudian yang terakhir, menjauhkan mirfaq, ya siku, an janbaihi, dari perut, yang tidak didekatkan siku ini ke perut, tetapi dijauhkan. Dan yang terakhir, wa yaqulu fi ruku'ihi, dan hendak dan membaca, berkata di ketika ruku, subhana rabbiyal azim, ya salasa marratin au aksar. Ya, nanti ada pembahasan panjangnya tentang ini, yaitu kemudian membaca ketika ruku subhana rabbiyal azim salasa marrat, 3 kali, au aksar, atau lebih, ya atau lebih. Dan kalau kita lihat di sini di poin 15, ya ada catatan kakinya, au aksar, setelah itu ada catatan kaki. Pemunaka azkar ukhra, dan di sana banyak zikir-zikir yang lain. Ya, jadi tidak hanya subhana rabbiyal azim saja, akan tapi ada azkar, ya zikir-zikir yang banyak. Tuqal fi hadzal rukni, yang dibaca di rukun ini, di rukun ini. Minhal tawil, ada di antaranya panjang, wa minhal mutawassit, dan ada juga yang pertengahan, wa minhal qasir, dan ada yang pendek, ya. Jadi ini menyesuaikan dengan sholat yang kita lakukan, ya. Jadi di sini kita praktikkan yang mungkin di sini, ya. Yang pertama di sini wa yadhu yadayhi ala rukbatayhi. Jadi pertama itu ditaruh, diutur di tangan, ditaruh diutur, ya. Dan di sini disebutkan wa yufarriju bainal asabi', ya. Kemudian asabi', ya, yang jari jemari ini tidak dibuat seperti ini, ya, ya tidak dibuat seperti ini, ya, tetapi direnggangkan, ya, direndahkan. Nanti kita baca hadisnya juga. Dan ka'annahu qabil, ya, qabah itu artinya adalah menangkap, tapi maksudnya di sini adalah memegang dengan keras, ya. Jadi tidak hanya begini saja, tidak hanya ditaruh, tapi dipegang dengan keras, ya.
Kemudian wa yamuddu dhahrahu wa yabsutuhu. Ya, dan di sini masalah ini masalah punggung ya, punggung kita ini di mana dia ini lurus. Sebenarnya kalau dia sudah tepat di lutut, sebenarnya kalau sudah tepat di lutut pasti punggung kita ini dia lurus otomatis ya. Kalau dia tidak di sini ya, tidak di lutut, pasti dia akan terlalu bawah. Kalaupun dia di atas pasti dia nggak lurus. Nah, jadi dia lurus itu setelah kita menaruhnya di lutut ini, barulah dia ini lurus ya. Nah, di sini wala yahfidu ra'sahu wala yarfa'uhu walakin yaj'aluhu musawiyan li wajhihi ya. Nah, ini terkait kepala. Ya, setelah begini ya. Jadi Nabi SAW kepala tidak menurut seperti ini ya. Tidak juga begini, tetapi dijadikan lurus sama seperti punggung beliau, dijadikan lurus. Dan yang terakhir itu adalah wa yubainu mirfaqaihi al-janbaini. Kemudian yang siku yang ini tidak dibuat dekat dengan perut, tapi tidak begitu, ya, tidak dibuat ini dekat dengan itu, tapi di dekat. Dan yang paling tepatnya adalah ini lurus, ya. Kita ini dia lurus. Ya. Kalau dia ini lurus, insya Allah ya punggung kita pun akan lurus. Ya. Dan bisa kita lihat di sini ada surahnya, ada gambarnya di sini, halaman 29. Misalnya di sini dicontohkan ya bagaimana sujud yang sesuai dengan penjelasan di sini. Di halaman 29 model setelah poin yang pertama gitu ya. Gimana Pak Tom? Mau praktek Pak Tom? Tidak praktek baca ya, tapi praktek bukunya gitu ya. Dan di sini ada, kita lanjutkan di sini pembahasannya tasbiyatul arkan. Di sini ada tambahannya. Wa minas sunnati an yusawwiya bainal arkani fil qul. Ya, kemudian di antara sunnah di sini maksudnya adalah yang dicontohkan oleh Nabi SAW adalah menyamakan panjang atau pendeknya rukun ini. Fayaj'ala ruku'ahu wa qiyamahu ba'da ruku'i wasujudahu wa jilsatahu baina as-sajdataini qariban min as-sawab. Ya, hendaknya menjadikan yang ruku, sujud, iktidal, kemudian juga di antara dua sujud itu ukurannya itu sama. Ya, jadi ruku dengan sujud itu ukuran panjang dan pendeknya itu sama, disamakan sama. Jadi tidak dibuat ya sujud itu lebih lama dari ruku. Ya, kalau di sini dicontohkan ya, yaitu ruku dengan sujud ada baik itu iktidalnya, begitu juga dengan duduk di antara dua sujudnya itu disamakan. Ya. Adapun memanjangkan sujud di akhir, ya, di sujud terakhir itu berbeda lagi. Ya, bahwasanya kalau itu ada asar dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, ya beliau memanjangkan sujud terakhir dan itu tidak masalah. Ya, yang sujud yang terakhir sebelum salam. Dan yang lebih utama, yang aula, yang afdalnya adalah dijadikan sama semuanya. Ya, dijadikan sama panjangnya semua. Dan poin yang terakhir, wala yajuzu an yaqra al-Qur'ana fi ruku'i wala fi sujud. Dan yang terakhir adalah tidak boleh ya membaca Al-Qur'an, ya potongan Al-Qur'an firruku di saat ruku wala fis sujud di saat sujud. Ya, tidak boleh membaca Al-Qur'an baik di ruku ataupun di keadaan sujud. Ya, dan di sini disebutkan wala yajuzu, tidak boleh. Artinya misalkan kalau ada yang membacanya, apakah sholatnya itu batal? Maka jawabannya itu tidak. Yang tidak batal, hanya saja mungkin pahalanya itu berkurang. Ya. Ya, karena yang menjadi rukun ini adalah rukunya, ya bukan bacaannya. Ya.
Kalau misalkan ada di antara mungkin ada di antara yang membaca hal terkait ini, yang boleh nanti kita bahas di ya. Tetapi yang anak baca, ya yang anak pelajari, ya sejauh ini, kalau misalkan ada yang membaca Al-Quran ketika dia ruku atau sujud, apakah sholatnya itu batal dan harus dia mengulang? Maka jawabannya itu adalah tidak, ya seperti yang ada di dalam kitab Tanbihul Afham, ya ini ditulis oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Beliau mengatakan tidak, gitu ya. Dan yang dimaksud dengan ruku di sini, yang dimaksud dengan rukun yang harus diulang adalah rukunya, ya, bukan bacaannya. Kemudian di sini kita bahas sedikit masalah azkar yang ada di sini, yaitu zikir-zikir yang ketika ruku. Di sini disebutkan bahwasanya bacaannya itu banyak variasi. Ya, mungkin ada di antara antum juga, masa mungkin juga Adi mungkin sudah hafal banyak bacaan-bacaan. Ya, jadi tidak hanya ini saja. Ya, di sini disebutkan azkar al-ruku, ya, dan di sini disebutkan ada 5 bacaan, ya. Yang pertama, wa kana yaqulu fi hadha rukni anwa'un min adhkarin wa adiyatin ta'atan bi hadha wa ta'atan bi hadha. Disebutkan bahwasanya Nabi SAW membaca ketika rukuk ini azkar. Ya, azkar ini jamak dari kata zikrun, ya, zikir. Ya, artinya kalau di dalam bahasa ketika kita mendengar kata azkar jamak berarti dia itu lebih dari 3, ya. Wa adiyatun, doa-doa. Tawatan bihadza, ada saatnya Nabi membaca yang ini, wa tawatan bihadza, ada saatnya Nabi membaca yang ini. Ya, jadi beda-beda dibaca. Al-awwal, yang pertama, subhanallahil azim, ya, yang tadi, ya, salasa marrat. Wa hadza yakunu fi bidayati al-amrayn. Ya, kemudian disebutkan ini yang pertama dan ketika awal diperintahkan salat, inilah yang diperintahkan dibaca. Ya, yaitu subhanallahil azim salasa marrat, 3 kali. Ya, dan di sini disebutkan, ya, hadisnya ini langsung ini hadisnya, ya, tidak disebutkan sebagai faedah, akan tetapi ini adalah hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa kana ahyanan yukarriruha aktsar min dzalik. Ya, dan disebutkan di sini, dan terkadang ahyanan, yang biasanya diartikan sebagai kadang-kadang, dan itu sedikit, tidak banyak, ya. Karena kalau dia banyak itu ghaliban, kebanyakan. Yukarriruha, Nabi SAW mengulangnya aksar min dzalik, lebih dari 3 kali. Ya, ada saatnya Nabi membaca subhanallahil azim ini lebih dari 3 kali. Wa balaghahu marratan fi tikrariha fi salatil lail, ya, yaitu ketika beliau melakukan salat malam. Jadi kalau misalkan sholat malam karena bacaannya panjang, maka rukuknya itu juga panjang, dan Nabi SAW mengulangnya itu lebih dari 3 kali di sholat lain, yaitu di sholat malam. Asani, kemudian yang kedua, subhanallahil azim wa bihamdihi, yang kemudian ditambahkan dengan wa bihamdihi salasa marrat, 3 kali juga. Jadi baca yang ini. Kemudian yang ketiga ada subuhun kudus rabbul malaikati wa ruh. Ya, adapun ini tidak disebutkan salah sama Allah, tapi disebutkan hanya 1 kali saja. Kemudian yang keempat, subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ighfirli. Yang keempat, subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ighfirli. Ya. Wa kana yuksiru minhu fi ruku'ihi wa sujudihi, dan inilah yang paling banyak yang dibaca oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, baik itu di ruku ataupun di sujud. Ya, kalau di sini yang ini, yang 4 ini, Nabi sallallahu alaihi wasallam membacanya sama. Ya, baik itu di ruku, di sujud, dan yuksiru minhu. Nabi SAW banyak membaca yang ini. Ya. Kemudian yang terakhir, yang kelima, subhana dzil jabarati
wal malakuti wal kibriyai wal azamati. Ya. Wa hadza qalahu fi salatil lail. Adapun yang ini khusus Nabi SAW baca dia di salat malam saja. Ya, ini ruku yang ada di salat malam saja. Jadi ini dia yang berkaitan dengan ruku dan bacaannya. Dan insya Allah kita lanjutkan di pertemuan selanjutnya. Dan insya Allah kita azan dulu baru kita tanya jawab. Masih? Menit lagi. Ya, di sini ada tambahannya. An-nahyu an qira'atil Qur'ani fi ruku'. Ya, bahwasanya yang tadi, poin yang tadi yaitu larangan membaca Al-Qur'an ketika ruku'. Ya. Kana yanha an qira'atil Qur'an fi ruku'i was sujudi. Nabi sallallahu melarang membaca Al-Qur'an baik itu ketika ruku' ataupun ketika sujud. Ya. Wa kana yaqulu ala wa inni nahaitu an aqra al-Qur'ana raki'an wa sajidan. Kemudian Nabi SAW ucapkan dengan lafaz langsung yang sahih dengan jelas bahwasanya aku melarang kalian untuk membaca Al-Quran baik dalam keadaan ruku ataupun dalam keadaan sujud. Fa'amma ruku fa'adhimu fihi Rabb azza wa jalla. Ya, adapun ketika ruku maka hendaknya kalian itu mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Wa amma sujud fajtahidu fi du'ai. Ya, adapun ketika sujud hendaknya kalian itu bersungguh-sungguh di dalam berdoa. Ya. Ini dia yang berkaitan dengan ruku yang ada di dalam kitab ini. Ya. Dan insyaallah besok kita bahas iktidal yang ada kaitannya dengan bacaannya juga. Dan ada yang berkaitan dengan kesalahan-kesalahan di dalam iktidal. Yang iktidal ini di halaman 31 insyaallah.